kabupaten yang lain. Yang pertama, yang disampaikan tadi mengenai fleksibilitas daripada pemanfaatan keuangan daerah, kami sangat mengapresiasi. Dan sama dengan Bali tadi, kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang ada di dalam Permendagri nomor 20 itu, Pak. Secara garis besar saja kami melaporkan, mungkin sama dengan teman-teman lain, bagaimana mengobati, kemudian menangani pasien-pasien yang ODP dan PDP dan seterusnya. Tapi kami kira-kira punya strategi ada beberapa. Yang pertama, Bapak Sekjen dan Bapak Ibu yang lain, mengobati yang sakit. Nah, kita mengobati yang sakit ini di rumah sakit rujukan kita, Rumah Sakit Aulusi. Kemarin kita 16 hari melakukan pengobatan terhadap kasus yang 1 orang. Dan alhamdulillah puji Tuhan sudah sembuh dan kita sudah mempersilahkan sang bersangkutan pulang ke rumahnya. Kita tidak hanya mengobati sakitnya, tapi kita juga sudah siap selama 16 hari itu dengan psikososialnya. Jadi kita tidak mengobati penyakitnya juga, tapi kita mendampingi dengan jiwa psikis daripada pasien. Yang kedua, kita perketat pintu keluar masuk seperti teman-teman. Ini kita pintu keluar masuk yang kita ketat. Sampai hari ini yang puncaknya karena banyaknya orang mudik akibat beberapa daerah yang diliburkan mahasiswanya dan sekolahnya bahkan kantornya, kita dari tanggal 30 Maret sampai hari ini itu sudah 4.448 orang yang pulang ke Maluku. Dari sekian banyak kurang lebih 3.800 itu tersebar di 11 kabupaten kota dan diisolasi secara mandiri. Ini teman-teman kita isolasi mandiri di beberapa desa, tidak di rumah masing-masing, tetapi di isolasi yang difasilitasi oleh desa dengan memanfaatkan sekolah misalnya. Jadi mereka yang pelaku perjalanan yang ada di desa di situ dikumpulkan di sekolah, kemudian diisolasi, diawasi oleh masyarakat desa setempat. Kami kira ini Kementerian Desa melalui Kemendagri bisa membuat semacam model, bisa membuat semacam rujukan kepada kepala-kepala desa di seluruh Indonesia. Kalau semua kepala desa memanfaatkan dana desa dan potensi desa untuk melakukan isolasi desa, jadi kalau di rumah masing-masing pasti punya masalah, Pak. Kalau misalnya dia pulang ke rumah dan ternyata dalam rumah juga banyak orang, si pelaku perjalanan ini tidur tidak sendiri dengan saudaranya, maka ini akan kesulitan. Sehingga desa-desa kami menginstruksikan untuk melakukan isolasi desa. Jadi desa yang mengawasi bisa membiayai dari dana desa dan seterusnya. Kemudian Bapak Sekjen dan Bapak Ibu, dan dalam rangka mengobati yang sakit itu tentunya selain APD tadi yang dilaporkan beberapa teman, yang kami butuh tentunya yang namanya ventilator itu. Nah, kami punya strategi juga yang akan masuk ke rumah sakit itu hanya mereka yang memang betul-betul sakit dalam arti sudah kritis, Pak. Untuk itu kita memanfaatkan beberapa diklat, beberapa asrama untuk menjadi tempat sekedar orang yang ODP maupun PDP ringan. Kita tidak langsung membawa ke rumah sakit, tapi kita di diklat-diklat. Ini dalam rangka apa? Kita memberikan waktu, memberikan energi, menghemat tempat tidur di rumah sakit dan lain sebagainya. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami berterima kasih kepada pengelola diklat melalui Kementerian Agama, kita pakai asrama haji maupun diklat keagamaan, kemudian LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan seterusnya. Ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian BPSDM kita atas izin, ini kita sudah pakai di diklat-diklat itu. Dan sampai hari ini kita sudah mengisolasikan atas fasilitas kita di diklat-diklat ada 560 orang. Dan 560 orang ini mereka hanya 2 hari di Ambon, mereka terus kembali. Dan sampai hari ini tinggal 101 orang yang ada di fasilitas-fasilitas tersebut. Kalau mereka ada keluhan, kita masih bawa lagi ke diklat yang berikut. Ada keluhan, kita bawa ke diklat yang berikut. Kita tidak langsung bawa ke rumah sakit. Yang tadi kami bilang, kami mengirit-irit tempat tidur di rumah sakit maupun tenaga medis. Yang berikut juga terima kasih kepada Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan kami memanfaatkan Rumah Sakit Umum Pusat Lemena. Meskipun belum difungsikan secara umum, mereka sudah menginformasikan bahwa kita bisa pakai rumah sakitnya. Kembali ke dampaknya, Pak Sekjen dan Bapak Ibu, kami sudah coba menghitung kembali kira-kira dampak ekonomi
daripada wabah ini. Kita coba-coba hitung kurang lebih 40% masyarakat kita yang terganggu atau terdampak daripada virus ini. Sehingga kita memerlukan intervensi-intervensi berupa bantuan sembako dan seterusnya. Melalui ini kami punya BTT belanja tidak terduga itu kita sudah manfaatkan, sudah hampir selesai. Kami punya 7,5 miliar saja dan kita sudah manfaatkan 5,5 miliar. Nah, untuk itu kita telah melakukan sebagaimana yang tadi diarahkan, merefokusi, merealokasikan, menjadwalkan ulang. Untuk pencegahan dan penanganan COVID sendiri kita butuh kurang lebih 50 miliar. Kemudian untuk dampak ekonomi dan sosial kita sudah menghitung kita butuh 150 miliar. Kami pun sudah menyurat ke beberapa kementerian untuk bisa membantu di dalam dampak ekonomi dan dampak sosial yang tadi itu, Pak. Ini tentunya persoalan kita sama dengan daerah-daerah yang lain. Kami ingin bertanya saja ke ini. Kita kemarin memang sudah dibatasi atau bahkan tidak boleh lagi berproses dana alokasi khusus kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan kami, DAK yang di sektor lain apakah kami bisa pakai juga untuk kita merealokasikan untuk kegiatan penanganan COVID ini? Ini yang kita belum dapat jawaban. Kemudian kita juga dalam rangka menjaga kestabilan harga, dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, kita bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kita menginformasi kepada semua masyarakat melalui announce yang ada di lampu merah, media sosial mengenai ketersediaan daripada bahan pangan pokok, ketersediaan maupun harga-harga. Jadi kita harapkan masyarakat tahu dengan harga eceran tertinggi, mereka bisa mengawasi semua. Dan semua di gerai-gerai modern kita tempatkan petugas-petugas kita untuk menjaga ini. Karena kita sudah melakukan keterbatasan pembatasan pembelian. Misalnya beras, kemudian minyak goreng, kemudian mie instan dan gula pasir. Ini mereka harus beli hanya dalam jumlah-jumlah yang tertentu. Kemudian yang berikut tentu masalah kita sama dengan yang lain, pemeriksaan PCR. Jadi kita PCR kalau di sini pengalaman 6 hari sampai 8 hari baru kita dapat hasil daripada PCR itu. Misalnya kemarin kita dengan ada kasus satu yang positif setelah dilakukan tracking, ternyata kita harus periksa 102 orang akibat kontak erat itu. Sampai hari ini kita baru dapat angka 73 orang. 29 orang itu kita masih belum dapat hasilnya, padahal sudah mau 2 minggu ini. Ini juga menjadi pertimbangan dari yang lain. Kemudian yang tadi itu mengenai mengobati yang sakit, Pak. Sekarang kita bagaimana strategi kita untuk melindungi yang sehat. Yang pertama kita lakukan pembatasan jam kerja, kemudian pengendalian perjalanan. Kemudian yang gak kalah penting adalah edukasi tentang hidup sehat, kemudian gotong royong, dan yang tadi itu, Pak, menguatkan iman kita masing-masing. Nah, ini kira-kira 10 strategi yang kami di provinsi melaksanakan ini, dan kami harapkan teman-teman di kabupaten yang ada di provinsi Maluku pun seperti itu. Memang kita cuma ada 2 cara tadi, isolasi mandiri dan isolasi atas fasilitas yang ada di kita. Kami juga terima kasih kepada gugus tugas nasional sudah mendistribusikan ke kami alat pelindung diri maupun daripada rapid diagnostic test tadi itu, dan kita sudah membagikan itu ke teman-teman di rumah sakit yang ada di kabupaten. Kami kira itu Pak Sekjen dan Bapak Ibu Dirjen dan teman-teman yang sempat mengikuti Vikon ini. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Sekjen dan Bapak-Bapak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, shalom, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya kira penjelasannya lengkap sekali ini dan kami apresiasi. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini karena waktunya sedikit, saya kira ini nanti poin-poin penting saja disampaikan karena banyak permintaan. Ini ada sekitar 100 lebih. Dan saya kira kesempatan berikutnya Pak Sekda ini tadi kami sudah catat, kami undang dari Sekda Nusa Tenggara Barat. Silakan. Terima kasih.